Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini sebuah rahmat yang patut kita syukuri, karena pada waktu yang sama masih banyak saudara-saudara kita yang sholat maghribnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah. Bahkan masih ada saudara-saudara kita yang muslim tidak sholat maghrib. Maka sebagai wujud syukur dari nikmat tersebut, ya Allah janjikan tambahan nikmat bagi yang bersyukur. Mari kita usahakan solat-solat fardu kita di awal waktu dan berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah, berikutnya kita masih ada waktu kesempatan untuk kita berniat iktikaf sambil kita menunggu waktu fardu Isya yang nantinya akan kita tunaikan di awal waktu dan juga secara berjamaah. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada pembahasan tentang perkara-perkara yang membuat hati seorang mukmin menjadi keras, dalam arti dia tidak taat kepada Allah dan hidup di dalam bermaksiat kepada Allah. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid telah menulis kitab khusus membahas tentang masalah perkara-perkara yang membuat seorang mukmin tidak taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Di antara yang beliau sebut dan sudah mulai kita bahas adalah hubbur riasah, yaitu mencintai jabatan atau kepemimpinan. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan bahwa di dalam kehidupan di dunia ini manusia sangat membutuhkan kepada adanya pemimpin. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud mengatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang melakukan sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat satu dari mereka yang menjadi pemimpin di dalam perjalanan itu. Maka qiyas aulanya tentu dalam komunitas yang lebih banyak dan waktu lebih lama, maka tentu sangat dibutuhkan kepada adanya pemimpin. Sehingga muncul satu ungkapan yang populer di kalangan para ulama, situna sanatan, 60 tahun min imamin jairin aslah min lailatin bila sultan. 60 tahun
bersama pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada 1 malam tidak ada pemimpin. Dan perkara amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kepemimpinan. Maka kepemimpinan itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghadirkan baik kemaslahatan dunia juga kemaslahatan akhirat. Tapi kemudian yang sudah kita bahas juga dalam kitab ini adalah mauqiful muslim minal wilayah. Bagaimana posisi seorang muslim terhadap perkara kepemimpinan atau jabatan. Bagaimana kita memposisikan diri dalam masalah jabatan. Pertama, kita temukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tegas Nabi melarang kita untuk meminta suatu jabatan. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya Abdullah ibni Samurah. Nabi berkata, Abdurrahman ibni Samurah. Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Kamu jangan minta jabatan, jangan minta kepemimpinan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena kamu kalau mendapatkan jabatan dengan cara meminta, maka nanti itu akan dibebani kepadamu, tidak akan dibantu oleh Allah dalam menjalankan tugas. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, tapi kalau mendapatkan jabatan dengan cara tidak meminta, wa'inta 'alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah dalam menjalankan amanah jabatan tersebut. Begitu juga Abu Musa al-Ash'ari menceritakan di dalam hadis juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ada 2 orang selain Abu Musa al-Ash'ari dari suku Ash'ari datang bersama Abu Musa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang Abu Musa tidak mengira maksud orang ini datang untuk minta jabatan. Maka kemudian ketika bertemu Rasulullah dan Rasulullah sedang bersiwak, maka kedua orang ini kemudian meminta kepada Rasulullah untuk diberi jabatan. Maka Rasulullah setelah selesai bersiwak kemudian berkata, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La nasta'milu ala amalina man aradahu. Kita tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Kita tidak memberi jabatan kepada orang yang menginginkannya. Lakin idhab anta ya Aba Musa. Tapi Nabi mengatakan, kamu pergi, hai Abu Musa, artinya diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk menjadi da'i dan juga memungut zakat, atau ada yang mengatakan juga menjadi tadi pemimpin di negeri Yaman. Jadi Nabi memberi kepada yang tidak minta, Abu Musa, tapi tidak memberi kepada yang meminta. Tidak disebut di dalam kitab ini, tapi kita temukan juga Nabi pernah menolak permintaan Abu Dzar kepada Nabi untuk diberi jabatan. Abu Dzar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Rasulullah,
tolonglah saya ini dipakai, diberi jabatan. Kata Nabi kepada Abu Dzar, la ya Abu Dzar, innaha amanah, innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Tidak, hai Abu Dzar, kamu tidak mampu. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan dia pada hari akhirat nanti akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi orang yang meminta jabatan kemudian tidak menunaikannya dengan benar. Nanti dia di akhirat akan menyesal kenapa meminta jabatan, dan itu akan menjadi kehinaan baginya. Meskipun di dunia ini dipuji-puji orang, diucapkan ucapan selamat, tapi nanti dia di akhirat akan menyesal kenapa meminta dulu jabatan yang kemudian tidak ditunaikan dengan baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, ditemukan dalil dalam Al-Quran di dalam surat Yusuf pada ayat 55 bahwa Nabi Yusuf pernah mengajukan diri untuk diangkat menjadi menteri kepada Raja Mesir dulu. Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Tolong saya ini diangkat menjadi menteri bulog, orang yang menjaga gudang logistik. Ini namanya khazainil ard. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, ada yang menyebutkan adalah dua jabatannya, menteri logistik sekaligus juga menteri keuangan. Nabi Yusuf dalam hal ini mengajukan diri. Karena apa? Inni hafizun alim. Karena saya pandai menjaga amanah, tidak akan menyeleweng. Yang kedua, saya punya ilmu tentang masalah bagaimana mengelola logistik. Kalau kita sebut tadi juga masalah keuangan, punya ilmu tentang bagaimana mengelola keuangan. Jadi beliau mengajukan diri karena punya kompetensi untuk itu. Maka berdasarkan ini para ulama mengatakan bahwa boleh mengajukan diri untuk satu jabatan dengan catatan pertama bahwa kita adalah orang yang bisa menjaga amanah, tidak akan menyelewengkan amanah. Artinya integritasnya jaminan. Kalau dalam istilah kajian ilmu hadis, orangnya adil, gak pernah buat kefasikan sama sekali. Yang kedua adalah punya kompetensi di bidang yang akan dia kelola. Nah, yang ketiga, bahwa tidak ada orang lain yang lebih mampu dari dia. Dialah yang paling berkompeten untuk itu. Dan yang keempat adalah bahwa dengan dia kelola jabatan itu, maka dia akan bisa menghadirkan maslahah kepada umat. Nah, maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian kita simpulkan? Tadi banyak hadis-hadis yang Rasulullah melarang minta jabatan dan tidak memberi kepada yang meminta. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan, kalau kita minta satu jabatan, maka ketika kita mendapatkan itu dengan cara meminta, itu tidak dibantu oleh Allah dalam kita menjalankan jabatan itu. Tapi kalau kita dapatnya dengan tidak meminta, tapi diminta orang, diberikan, maka itu akan dibantu oleh Allah dalam kita menjalankan amanah itu. Kemudian yang kedua tadi, ketika Abu Dzar minta, Rasulullah melihat Abu Dzar enggak mampu, maka Rasul mengatakan tidak memberi. Karena jabatan ini amanah.
Salah-salah pada hari akhirat nanti jadi penyesalan dan jadi kehinaan. Nah, maka kalau ditanya bagaimana lalu posisinya, ya tentu para jamaah rahimakumullah adalah yang terbaik, ya adalah kita tidak meminta untuk suatu jabatan. Apalagi kalau di balik itu ada tujuan-tujuan duniawi. Ada tujuan-tujuan duniawi. Lalu kemudian bagaimana dengan tadi Nabi Yusuf mengajukan diri? Ya, kita sudah sebut tadi persyaratan-persyaratannya kata para ulama. Ya, pertama bahwa yang paling tahu sebetulnya ketika seseorang maju untuk satu jabatan atau tidak, itu dia daripada orang lain. Maunya apa dia dengan jabatan itu yang dalam hatinya. Banyak orang yang mohon maaf sekarang ini, ya, untuk satu jabatan, ya, bahkan dia tulis besar-besar di baliho, di spanduk macam-macam, ingin memperbaiki, ya, ingin menghadirkan A, B, dan C, dan D. Kemudian mengatakan lagi orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya kompeten. Itu yang dia pamer-pamerkan. Tapi yang paling tahu dalam hatinya dia menuju ke itu apa maunya dia. Nah, kalau dia maunya adalah fasilitas duniawi, nah, maka tentu secara agama dia tidak boleh mengajukan diri untuk jabatan itu karena tujuan dia adalah untuk duniawi dan pasti akan merusak akhirat dia. Tapi kapan juga kemudian tadi boleh mengajukan diri? Kalau niat dia betul-betul untuk kemudian memperbaiki keadaan, tidak ada niat duniawi sama sekali, dan dia punya kemampuan untuk itu, dan tidak ada orang lain yang lebih mampu untuk itu, dan dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyeleweng. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, makanya sekarang mungkin jabatan-jabatan yang menghasilkan fasilitas duniawi itu pasti diperebutkan. Yang biasanya kita diminta untuk mengurusi itu yang enggak ada fasilitas duniawi, yang ada capek aja. Itu yang biasa diminta orang. Tapi yang banyak fasilitas dunia, inilah yang kemudian direbut-rebut dan diperebutkan. Kita masuk sekarang kepada pembahasan selanjutnya dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid ini, Suwar wa Ahwal Hubbir Ri'asah. Sekarang gambaran tentang bentuk daripada suka kepada jabatan atau kepemimpinan. Beliau mengatakan lirri'asati suratani bi'tibaril amr al-mutara'as fihi. Kepemimpinan dilihat dari urusan yang diurus. Kepemimpinan dilihat dari urusan yang diurus. Maka ada dua bentuk. Yang pertama, as-suratul ula ar-ri'asatu ad-dunyawiyatu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang
berhubungan dengan urusan duniawi. Artinya kita memimpin satu institusi, satu lembaga, satu yang itu perkaranya adalah mengurusi perkara duniawi. Perkara duniawi. Yang kedua adalah wasuratu tsaniyatu ar-ri'asatu al-ilmiyatu ad-diniyah. Yang kedua adalah kepemimpinan yang mengurusi perkara-perkara agama. Perkara-perkara agama. Jamaah rahimakumullah. Ya mungkin, ya walaupun sebetulnya semuanya, ya kalau kita kaitkan dengan agama, karena semua amal bergantung kepada niat. Tapi mungkin secara tampak, ya kita bisa katakan umpama yang paling gampang untuk menerjemah ini barangkali adalah kepala dinas misalnya PUPR. Itu jelas yang dia urus adalah perkara-perkara infrastruktur. Satu lagi kepala dinas syariat Islam. Jelas yang diurus urusan agama. Kepala dinas pasar. Nah, jelas yang diurus pasar. Kemudian ketua BKM masjid. Yang jelas diurus adalah perkara masjid. Jadi dari segi urusan yang diurus kepemimpinan ini ada dua. Ada yang tadi kepemimpinan mengurusi perkara duniawi, ada yang perkara agama. Qala Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini salah seorang ulama yang sangat ahli di hadis. Beliau menulis satu kitab yang sangat populer. Saya alhamdulillah punya kitabnya. Mensyarah hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis-hadis induk. Yang ditambah lagi oleh beliau dari 42 hadis ditambah 8 jadi 50 hadis. Kitab beliau yang masyhur adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan wal hirsu 'ala syarafi 'ala qismaini. Ahaduhuma talabu syarafi bil wilayati was sultani wal mali. Kata beliau, keinginan untuk sebuah kehormatan, ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah mencari kehormatan melalui kepemimpinan, artinya kepemimpinan ini adalah kepemimpinan dalam jabatan-jabatan tertentu, dan juga melalui uang, melalui kekayaan. Wa hadza khatarun jiddan. Ini berbahaya. Mencari kehormatan melalui jabatan. Biar terhormat, maka calonkan diri jadi kecil. Biar terhormat, calonkan diri jadi mukim. Biar terhormat, maka calonkan diri mencari kehormatan melalui kedudukan atau melalui tadi harta, kekayaan. Ini adalah perkara yang berbahaya, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Berbahayanya kenapa? Wa huwa fil ghalibi yamna'u khairal akhirati wa syarafiha wa karamatiha wa izziha. Karena pada umumnya mencari kehormatan dengan jabatan, dengan harta ini
ini akan menghalangi kita untuk meraih urusan akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 73, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Akhirat, kata Allah, kami jadikan kepada orang-orang yang tidak sombong dan tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya biasanya jabatan kan akan mengantarkan kesombongan kepada orang yang punya jabatan. Nah, kemudian dengan jabatan juga akan membuat kerusakan di banyak lini. Ya, kita tahulah kalau misalnya sekarang ini gimana dalam masalah proyek-proyek, dalam masalah sebagainya. Nah, kata Allah dalam surah Al-Qasas ini, akhirat itu Allah siapkan kepada orang-orang yang tidak sombong dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan itu disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Thumma qala, Al-Imam Ibn Rajab kemudian mengatakan, Al-qismu tsani, bahagian yang kedua, talabus syaraf wal 'ulu 'ala an-nasi bil umur ad-diniyah. Sekarang mencari, bahagian yang kedua, mencari kehormatan, dan kedudukan dalam pandangan manusia melalui urusan-urusan agama. Ya, ini yang kenanya saya, karena berkecimpung di urusan-urusan agama. Ini memberi pengajian ke urusan agama. Kalau tadi mencari kehormatan dengan urusan-urusan dunia, ini mencari kehormatan dengan urusan-urusan agama. Seperti apa diberi contoh di sini? Kal ilmi wal amal wal zuhud. Seperti dalam hal ilmu, dalam hal amal ibadah, melakukannya menuntut ilmu agama, tapi tujuannya biar dapat jabatan, biar dihormati orang, biar dipuji-puji orang, atau kemudian melakukan amal ibadah juga untuk maksud yang seperti itu. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, fahadha afhash min al-awwal wa aqbah wa ashaddu fasadan wa khataran. Bahagian yang kedua ini jauh lebih buruk dan jauh lebih rusak, lebih jelek daripada yang pertama. Orang mencari kehormatan lewat urusan-urusan dunia ini berbahaya. Kenapa bahayanya? Pada umumnya akan merusak akhirat dia. Tapi mencari kehormatan melalui urusan agama ini lebih jelek lagi, lebih rusak lagi, lebih berbahaya lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Kenapa? Fa innal ilma wal amala wal zuhda innama yutlabu bihi ma 'inda Allah min ad-darajatil 'ula والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. Karena ilmu, amal ibadah, zuhud, ini perkara-perkara yang dengannya kita mencari kedudukan di sisi Allah, mencari kebahagiaan akhirat, mencari kedekatan kepada Allah. Bukan mencari kedudukan dunia, bukan mencari agar dekat dengan manusia, agar dipuji oleh manusia.
Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Munajjid mengangkat beberapa pernyataan ulama besar dari kalangan tabi'in. Disebutkan di sini misalnya, qala Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini tabi'in besar. Sudah tabi'in yang langsung belajar ke sahabat, dan ini orang yang dianggap paling alim di kalangan tabi'in. Beberapa di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Innama fuddila al-ilm li'annahu yuttaqa bihi Allah wa illa kana kasairil asya. Kelebihan ilmu itu karena dengannya membuat orang lebih takut kepada Allah. Maka kalau ilmu tidak mengantarkan orang takut kepada Allah, maka itu sama saja dengan yang lain-lain. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Allah menyebut dalam Al-Quran, mana ciri ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maka ya, syarat ulama itu secara garis besar, dan ini utama, adalah pertama tentu ya, ulama itu jamak daripada alim, punya ilmu agama yang mendalam. Tapi tidak cukup ini. Yang kedua adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka kalau ada orang paling alim di bidang agama tapi tidak takut kepada Allah, ini bukan ulama. Bukan ulama dari kriteria Allah tadi. Maka dalam tafsir tentang ayat yang saya sebut tadi, para ulama mengatakan bahwa ulama itu bukan dari banyak menghafal hadis, banyak menghafal ayat, tapi yang paling takut kepada Allah. Maka kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelebihan ilmu adalah dengannya membuat orang itu takut kepada Allah. Maka kita sekarang mari kita ukur masing-masing diri kita. Apakah ilmu agama yang kita miliki ini menambah takut kita kepada Allah atau tidak? Atau mohon maaf jamaah yang mulia, dengan makin bertambahnya ilmu agama yang kita punya ini, makin banyak duit masuk ke kita. Dan makin berani mungkin kita artinya untuk melakukan hal-hal yang tidak betul. Maka kalau sekiranya ilmu agama yang kita punya tidak menambah kita lebih takut kepada Allah, berarti ini sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak ada lebihnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, idza tuliba bi syai'in min hadha arada ad-dunya al-fani fahuwa aidan naw'ani. Kalau sekiranya dengan ilmu agama lalu dengannya dicari ya fasilitas duniawi, ini juga dua bentuk. Ahaduhuma an yutlaba bihi al-mal, fahadha min naw'il hirsi 'ala al-mal wa talabuhu bil asbab al-muharramah. Yang pertama adalah dengan ilmu tadi agama mencari harta. Ini juga sama dengan ya orang yang tamak kepada harta. Tamak kepada harta, sehingga mencarinya dengan cara-cara yang diharamkan. An-naw'u tsani
ma yatlubu bil ilmi wal amal wal zuhud ar-ri'asata 'ala al-khalqi wat ta'azum 'alaihim wa an yunqada al-khalq wa yakhda'una lahu wa yusrifuna wujuhahum ilaihi wa an yadhhara lin-nasi ziyadah ilmihi 'ala al-ulama liya'lu bihi 'alaihim. Yang kedua adalah dengan ilmu agama tadi, dengan ibadah, itu mencari apa? Kedudukan di dalam pandangan masyarakat. Mencari kedudukan di dalam pandangan masyarakat. Bagaimana caranya? Ya agar orang-orang mendengarkan apa yang dia bilang, menghormati dia. Kemudian orang pada kagum kepada dia. Kemudian dia bahkan ya berbangga-bangga diri dengan ilmunya terhadap ulama-ulama yang lain. Fahadha maw'iduhun nar. Nah, kalau seperti ini itu ancaman adalah neraka. Lianna qasda takabbur 'ala al-khalqi muharraman fi nafsihi. Karena ya sombong atas manusia, sifat ini sendiri adalah perkara yang diharamkan. Sombong atas manusia, ya, ini sendiri adalah sifat yang diharamkan. Fa idza istamala fihi alat al-akhirah kana aqbah wa afhash min an yastamila fi alat ad-dunya min al-mal was sultan. Jadi kalau kesombongan ini ya dipergunakan dengan sesuatu dengannya adalah untuk mencari akhirat, ini lebih buruk ketimbang orang menggunakan ya sesuatu yang dunia untuk itu. Artinya apa? Jamaah yang mulia, sombong kepada orang lain ini sendiri adalah sifat yang tidak terpuji. Maka kalau orang untuk dapat menjadi sombong ini dengan cara mencari jabatan, dengan jabatan dihormati orang, ya, ini tentu tadi disebut perkara yang tidak baik. Tapi kemudian, ya, kalau mencari tadi kedudukan, lalu dengan itu menjadi sombong kepada orang lain melalui kerja-kerja agama, ini lebih buruk. Melalui ilmu agama, ini lebih buruk. Maka kemudian Al-Imam Ibn Rajab mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah rahimakumullah bersumber dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma yumariya bihi as-sufaha aw yujariya bihi al-ulama aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang mencari ilmu agama, ya, liyumari bihi sufaha, tujuannya untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, wa yujari bihi ulama, untuk kemudian tadi bersaing-saing dengan ulama lain, atau mungkin paling mudah bahasanya adalah ya untuk menandingi ulama-ulama lain, untuk supaya dia yang paling hebat daripada ulama-ulama lain. Au yasrifa wujuhan nas ilaihi, atau tujuannya agar orang-orang menjadi menghormati dia. Agar orang-orang menghormati dia. Maka apa kata Rasulullah?
adkhalahu Allahun nar. Kalau ini tujuannya, Allah masukkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadraknya. Hadis dari Jabir ibni Abdullah, ini ditulis dalam kitab Wasaya Rasul, wasiat-wasiat Rasul oleh ulama besar Al-Azhar Mesir. Dalam kitab Wasaya Rasul beliau diangkat hadis ini. Rasulullah bersabda, la ta'allamul ilma, jangan belajar ilmu, litubahu bihil ulama, untuk membangga-banggakan diri atas ulama-ulama lain. Sayalah paling alim, sayalah paling ngerti, sayalah yang paling banyak membaca kitab, sayalah yang paling alim di sini, yang lain di bawah saya semua. Untuk membangga-banggakan diri dengan ulama-ulama lain. Wala tumaru bihi sufaha, dan jangan belajar ilmu agama untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Takhayyaru bihil majalis dijelaskan dalam syarahan hadis ini adalah jangan dengan tujuan menuntut ilmu agama untuk bisa mendekati pemimpin, untuk bisa menghadiri majelis-majelis pemimpin, biar dekat dengan pemimpin. Itu tujuan belajar agama. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang tujuan menuntut ilmu agamanya ini tadi, apa kata Rasulullah? Fannaru annaru, maka nerakalah tempatnya, nerakalah tempatnya. Wal'iyazu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman yang sangat keras ini. Ya, ini saya sebut tadi utamanya ditujukan kepada orang-orang seperti saya ini, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman yang sangat keras ini. Ini tadi jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwa ya, mencari kehormatan, kedudukan itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah melalui apa? Melalui kepemimpinan dan melalui harta. Dengan cara mendapatkan jabatan sesuatu agar kemudian kita bisa tadi dihormati orang, bisa diapakan oleh orang. Ini adalah tentu sesuatu yang tidak baik. Tapi lebih tidak baik lagi kalau mencari kehormatan lewat kerja-kerja agama. Lewat kerja-kerja agama. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Yang akan dilanjutkan di sini adalah ya, wali hubbir riasati halani. Ya, untuk orang suka kepada satu jabatan itu ada dua kondisi. Nanti akan dijelaskan. Ya, satu kondisi sebelum menduduki satu jabatan. Kondisi yang kedua adalah setelah menduduki satu jabatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.